ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Sekarang saya belum pelajari. Pak, soal Pak Presiden mengutus Pak Jokowi untuk pemahamannya Paus Franciscus, itu ada alasan tersendiri? Pak Jokowi adalah presiden ketika itu yang bertemu langsung ketika Paus Franciscus berkunjung ke Jakarta, sehingga Pak Prabowo merasa tingkatnya adalah tingkat kepala negara ketika itu. Itu sebabnya yang diminta adalah Pak Jokowi untuk menghadiri dan mewakili pemerintah dan rakyat serta bangsa Indonesia di Vatikan, tapi didampingi oleh beberapa kawan-kawan lain. Mereka tuh sebenarnya nggak ngerasa mampu aja untuk mengkritisi pemerintah sekarang gitu ya. Jadi akhirnya menjadikan amunisi sebagai para purnawirawan ini sebagai amunisi gitu loh. Iya. Siapa? Orang-orang ya sepertinya 2045 gitu kan. Orang-orang di belakang purnawirawan ini maksudnya. Gitu. Orang yang meng-up isu ini itu ada kecenderungannya mengarahnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kalau gitu Anda ingin mengatakan bahwa ini ada dua kubu yang sebenarnya berbeda. Ada kumpulan para tentara pensiunan. Nah, ini ada geng PDIP nih. Ya. Dia nggak nyebut PDIP. Karena saya menganggap 2045 itu represent PDIP. Okay. Karena dia nyebut 2045 berarti di belakang itu ada. Kalau menurut saya. Kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa. Boleh. Bisa. Jadi itu kan dua kubu yang masa pensiunan jenderal itu orang PDIP, yang enggak lah. Iya. Ya? Berarti ada orang-orang di belakang itu, Mas Bro Warsa gitu kan? Ada orang-orang yang meminjam nama purnawirawan itu untuk maju. Sehingga tuntutannya tuh agak-agak nggak realistis, nggak nyambung kata Bang Adi tadi kan, poin 1 sampai poin 8. Gimana itu? Lanjut. Iya, jadi itu tadi bahwa mereka itu memanfaatkan para jenderal untuk para purnawirawan untuk meng-up ini kembali untuk menekan pemerintah, terutama kan isu yang mereka sebut kelanjutannya ya, itu terkait misalkan tuntutan tentang digantinya wakil presiden Gibran sebagai wakil itu presiden. Salah satunya. Itu nomor 8. Itu nomor terakhir. 8. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kayaknya dunia hayal juga gitu. Gimana ya? Iya, setuju. Jadi gimana kita sudah menetapkan itu Gibran sebagai wakil presiden itu setelah melalui pemilu yang telah diakui, telah disahkan, dan
berdasarkan konstitusi kita yang memang berlaku gitu. Ya, betul. Idealnya kan gini, presiden dan wapres itu kan satu paket ya. Wapres memang bisa dipecat di beberapa negara ada kasus macam itu. Tapi kalau ada kesalahan yang sangat-sangat besar, yang berbahaya, gitu ya. Salah satunya itu. Nah, kalau nggak ada apa-apa kok tiba-tiba ini harus dipecat itu. Ini kan satu paket ya. Kalau kamu nerima satu orang, saya maaf ya, saya ketawa karena menurut saya ini menggelikan. Makanya. Nah, jadi tadi Mas Warsa ngomong bahwa tapi saya mau komentarin sedikit ya. Nggak tahu, Anda masih mau melanjutkan nggak soal ini? Artinya saya mengungkapkan beberapa hal yang yaitu tadi yang disampaikan di awal itu. Jadi gini, gimana? Yang misalnya nih kita kembali ke Gibran. Ini kan kita juga menyaksikan wawancara Slamet Ginting ini. Yang dikatakan sebagai ahli politik, pengamat politik ya. Pengamat politik. Terus kan ditanya nih sama si orang-orang 2045 kan, lebih jauh apa penjelasan dia, kenapa harus diganti? Ya dia memang menyebut tentang karena ini melanggar konstitusi dan itu pun menggelikan buat kita kan. Loh, yang memutuskan siapa Gibran maju jadi wapres itu kan Mahkamah Konstitusi. Betul. Ini ada gerombolan yang sok tahu bilang, wah Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi kan. Ya udahlah ya. Terus dia cerita gini, Anda masih ingat nih jawaban dari Slamet Ginting itu? Apa tuh? Itu ada seorang letjen, ya, dan namanya Soeharto juga, yang adalah bagian dari mereka yang mengajukan petisi. Ini bilang bahwa, itu Gibran dia bilang ya, dia itu anak dari Jokowi. Ketika saya lupa tapi dia menyebut menempati jabatan apa. Ketika saya menempati jabatan itu tahun 64, Jokowi itu baru berusia 3 tahun dia bilang. Sekarang saya harus tunduk pada seorang wakil presiden yang adalah anaknya Jokowi. Itu logikanya gimana ya? Itu menurut saya emang kenapa Mas? Kan gini, Gibran itu dipilih melalui pemilu. Betul. Anda boleh suka, boleh enggak. Anda menganggap orang ini cemen, nggak pantas. Gibran tuh nggak punya prestasi, nggak punya kemampuan. Dia dipilih dalam paket. Prabowo memilih dia. Kenapa Prabowo memilih dia? Ya karena Prabowo percaya sama dia. Betul. Ya kan? Nah, ini kenapa jadi Anda persoalkan hanya karena ini anak kecil, masa saya harus nurut sama dia? Kemudian itu kayak pakai senioritas. Gimana? Terus dia kemudian bandingkan dengan, lihat wapres sebelum ini kan? Iya nggak? Ada Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Siapa lagi lah, saya lupa. Ma'ruf Amin, Sudarmono, bla 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 bla. Pak Habibie. Apa? Tolong bandingkan dong, ya. Saya mau bilang, kenapa Anda begitu saja tidak percaya pada Gibran? Gibran ini orang yang, bayangin dia jadi wali kota Solo dan sukses. Dipilih secara mayoritas di Solo itu. Sebagai pengusaha dia sukses, walaupun sekarang sudah ditinggalkan kan. Betul. Jadi apa yang Anda ragukan dari Gibran ini? Jadi saya kembali ke Anda nih. Saya duga emang misalnya menolak Undang-Undang Dasar 45, meminta Undang-Undang Dasar 45 kembalikan. Ini cuma sebuah jalan masuk. Jadi dia nggak serius-serius amat dengan mengembalikan. Saya nggak tahu. Biar kelihatan gagah gitu. Gagah nomor satu. Seolah-olah hebat. Padahal nomor 1 itu justru blunder yang besar kan. Anda kepengen ngebubarin Indonesia lagi menjadi nggak punya MK, nggak punya gitu kan? Ruwet sekali. Oke. Tapi memang ujungnya adalah yang nyerang Gibran ini nomor 8 ini. Oh, itu intinya sebenarnya itu ya. Enggak, saya cuman ngikutin logika Anda kan. Siap. Iya enggak, ini kan seperti jalan masuk nih Undang-Undang Dasar 45. Ini berantakan nih. Oh iya. Oke, Bang Ade. Kalau inget soal Pak Slamet, bukan Slamet ya, Slamet Ginting gitu ya. Cuman memang lebih enak Slamet. Biasanya gitu Slamet tuh Jawa kan. Ini Batak mungkin ya. Jadi Slamet Ginting ya. Nah, Pak Slamet ini memang logikanya unik. Ada banyak sih yang beberapa yang nanti kita sorot satu-satu ya. Salah satunya yang saya lihat tuh romantisme Orde Baru.
Wah, jadi dia mengagung-agungkan Pak Harto. Wah, visinya luar biasa. Dan dia melupakan perjuangan bertahun-tahun kita dulu ya. Saya masih agak kecil, Bang Ade mungkin sudah dewasa ya, berjuang di jalan. Iya. Ya. Saya masih di kampung waktu itu 98. Gitu ya. Warsa di mana sekarang? Di Brebes. Udah di Jakarta. Udah di Jakarta udah, dia. Mantap. Ya kita udah ngelawan kan Anda. Ngelawan. Walaupun Anda mungkin nggak di lapangan ya. Iya. Saya termasuk ikut demo juga. Iya. Dia pendemo ternyata, aktivis 98 ini, Bang. Iya. Jadi jadi pengorbanan banyak mahasiswa yang meninggal, yang digebukin, teman saya berdarah-darah sampai berhari-hari dirawat itu semua dilupakan begitu saja, korban jiwa dan seterusnya. Dan romantisme Orde Baru ini yang kembali di up lagi oleh Pak Slamet tadi ya, terutama Pak Slamet tadi dengan jargonnya Pak Tri Sutrisno yang juga orang Orde Baru gitu loh. Tokoh Orde Baru ini gimana logikanya? Nah nih Mas Warsa, terkait ini pandangan Mas Warsa gimana? Bahkan dia membandingkan dengan IKN juga, jonggol, IKN gitu. Ada banyak. Ini salah satu bagian dari romantisme. Itu makin nggak penting. Nah ini makanya kita menyoroti logikanya ini gimana orang ini gitu. Silakan Mas Warsa. Iya, kalau nggak salah kan dia juga bilang bahwa Pak Harto itu dulu ketika ingin memutuskan memindahkan ibu kota itu di Jonggol. Jonggol dan atau beberapa alternatif lainnya dipertimbangkan dengan matang bla 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 sampai bertahun-tahun. Tapi ya ternyata nggak kewujud gitu. Artinya sebenarnya dia ya punya gagasan kalau dipertimbangkan tidak matang, dipertimbangkan dengan matang tetapi tidak terwujud, ya itu bukan sesuatu dong kalau begitu, nggak ada nilainya gitu. Itu sesuatu yang dia bangga-banggakan kok. Pertimbangan kalau dia dipertimbangkan matang tapi kalian diwujudkan ya itu baru prestasi gitu loh. Kalau hanya sekedar wacana berarti ya dia kan sebenarnya enggak berani gitu. Tidak punya visi yang jelas tentang bagaimana memindahkan ibu kota gitu. Sekadar wacana doang gitu loh. Benar-benar. Jadi saya kasih catatan sedikit nih. Jadi munculnya IKN ini di dalam petisi itu kalimatnya begini. Mereka mendukung kabinetnya Prabowo. Betul. Kecuali IKN. Iya. Narasinya itu memang. Ini kan gimana kita memandang itu kan? Iya. Maksud lo apa? Ya, kenapa mendukung kabinet tapi menolak IKN? Ya itu sesuai dengan poin 8 tadi kan. Prabowo, nggak mau Gibran. Padahal itu satu paket gitu lah. Nah, kalau soal itu lah, ini kan logikanya. Tapi Anda merasa nggak bahwa mereka itu sebetulnya Orde Baru? Ya Anda yang menyebut tadi ya di awal. Menostalgiakan Orde Baru. Betul. Padahal kan ya gimana ya, maksudnya kita semua sudah ingin melupakan itu gitu ya. Kita bukan berarti menganggap bahwa mereka sama sekali nggak ada prestasinya gitu loh. Siapa sih para jenderal ini? Ya maksudnya Orde Baru. Iya. Artinya, tapi kan memang saat itu kita mengalami satu kondisi yang serba keterbatasan, kebebasan. Tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan dan itu sangat mengekang kita gitu. Iya. Dalam kita jangan kembali lagi ke sana, jangan menginginkan lagi ke sana gitu loh. Kalau bahwa sekarang ada sesuatu yang telah berjalan masih belum sempurna, ya kita perbaiki ke depannya gitu. Jangan menostalgiakan masa lalu yang bahkan mungkin kalau diperbandingkan baik buruknya lebih banyak buruknya gitu. Nah, itulah tadi teman-teman, bagaimana menurut kalian? Dan sudah diakui sendiri oleh Bapak Prabowo bahwa kemenangannya kali ini adalah sumbangsih besar dari Bapak Jokowi di Pilpres 2024 ini guys. Jadi Prabowo dan Gibran ini adalah satu paket guys. Dan para purnawirawan ini ingin mengganti Wapres Gibran di tengah jalan. Tetapi mereka lupa bahwa Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden yang sah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya guys.